siang hari ini siswa-siswa sekalian, apakah sudah mengerti akan ada belajar apa? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kita pada siang hari ini akan memahami konsep dan prinsip keselamatan kerja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Hari ini ada yang tidak masuk? Untuk semua ya. Semua, Pak. Oke. Saya absen dulu. Rio Permadi hadir, Pak. Bobi Satya hadir, Pak. Ilham Najwa hadir, Pak. Faiz hadir, Pak. Yusuf Hadir, Pak. hadir semua ya, teman-teman. Hadir semua ya, siswa sekalian. Hadir. Sebelum ke pembelajaran, mungkin saya akan menampilkan video yang dimana video tersebut itu menerapkan tentang prinsip keselamatan kerja di industri. Aduh. Students don't go to work intending to get into, yet the attitudes we bring to work on any day can have a large influence on our safety outcomes. You see, the way we think about safety, our attitudes will influence our decisions and work behaviours. And it is these actions that can then influence how likely we are to be involved in a workplace incident. We call this the Attitude Behaviour Results Model, or ABR for short. Consider the following scenario. Para siswa sekalian, jadi ini video di mana video tersebut memperlihatkan ketika kita di industri itu kita wajib menggunakan wearback, terus pelindung kacamata, helm pengaman kepala, terus penutup telinga. Itu semua berfungsi menjaga keamanan tubuh kita ya. Why they require on his job, and he doesn't want to hurt his hands. Mark tries to give a big Sean to put his gloves back on, but Sean refuses. Itu juga menggunakan sarung tangan untuk menjaga tangan kita dari bahaya ya, saudara sekalian. He seems to be okay. He looks over at Sean. He's rubbing one of his hands. Sean has a small cut to his head. Nah, Mark itu asks if he has terkena Sean says it's no big deal. And he benda tajam jadi tangannya terluka. After a few days, Sean notices that the wound is not healed. The pain's been getting worse, and now he's not feeling very well at all. He takes himself to the local emergency department, and is diagnosed with sepsis, a potentially life-threatening infection. After 2 months of treatment and sick leave, Sean is finally back at work. Both Sean and Mark had the goal of going home uninjured that day, but their attitude towards that goal was very different. Mark's attitude was, I choose to do things the right way, because I don't want to get hurt. His behaviour was to wear his gloves, even though it made the job take longer. And as a result, when this... Mungkin setelah melihat video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan apa, Pak? Mungkin Mas Faiz gimana ya setelah melihat video tersebut?
disimpulkan bagaimana Mas Faiz? KPK itu penting. Ya, dari video itu tadi K3-nya apa aja? Merpak, helm, kacamata, penutup Telinga, terus sarung tangan ya. Tadi kan ada yang nggak pakai sarung tangan terus tangannya cedera ya Mas Faiz. ya. Nah, sarung tangan juga penting. Itu. Jadi sebelum ke materi, kesimpulan dari video ini tadi, kita wajib menggunakan helm, sarung tangan, kacamata pelindung dan penutup telinga ya, saudara sekalian. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Siapa tuh? Materi pada siang hari ini, saudara sekalian, yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini sangat berfungsi ketika besok kita sudah bekerja di industri ya, saudara sekalian. Untuk yang pertama, yang dimaksud dengan K3, mungkin Mas Ilham bisa membacakan yang bagian kuning ya Mas Ilham. Baik, pengertian K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Oke, jadi pengertian dari K3 yaitu ya seperti yang dijelaskan oleh Mas Ilham tadi. Arti K3 sendiri yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Secara khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian K3 secara keilmuan dan secara filosofis. Untuk K3 secara keilmuan yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan yang filosofis yaitu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tuh teman-teman. Yang berikutnya, tujuan dari K3 sendiri. Mungkin Mas Leo bisa membacakan tujuan dari sebentar. Ya, sebelum tujuan kita ke definisi dulu. Definisi K3 mungkin Mas Leo bisa membacakannya. Definisi K3 keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangat dipengaruhi oleh berupa pekerja melakukan kegiatan kerjanya dan merupakan suatu kesatuan dengan ruang benda termasuk udara, alat-alat fisik dan produk makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya di tempat pekerja berada. Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungannya hidup atau dengan istilah K3L mengandung pengertian yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan hidup di tempat kerja yang mempengaruhi pekerja sehingga dapat bekerja dengan efektif dan efisiensi. Efektif dalam arti bahwa pekerja harus menggunakan tenaga dengan pikiran yang seringan-ringannya, dan efisien berarti harus mengerjakan sesuatu dengan waktu yang singkat-singkatnya dalam keadaan sehat dan aman. Oke, terima kasih Mas Leo. Jadi definisi K3 sendiri yaitu keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan tempat pekerjaan pekerja melakukan kegiatan kerjanya dan merupakan suatu kesatuan dengan ruang. Itu ya saudara sekalian. Untuk berikutnya tujuan K3. Tujuan K3 yaitu bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan memelihara dan melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan tenaga kerja
sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi tujuan dari K3 itu ya, saudara sekalian. Ya. Oke. Nah, syarat-syarat dari keselamatan kerja ini penting juga ya. Yang pertama yaitu mencegah, mengurangi kecelakaan, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua yaitu mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Itu dari syarat-syarat keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam sendiri, memberikan alat pelindung diri pada pekerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, dan hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Yang kesembilan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Itu syarat-syarat dari keselamatan kerja sendiri ya, saudara sekalian. Untuk slide berikutnya yaitu ada potensi dan resiko kecelakaan kerja. Nah, potensi dan resiko keselamatan kerja itu antara lain resiko kecelakaan kerja yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula, yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Secara umum ada dua potensi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu penyebab dasar, yang kedua adalah penyebab itu, yang ketiga sendiri adalah faktor dari manusia tersebut. Kenapa bisa faktor dari manusia tersebut? Jadi penyebab kecelakaan oleh manusia itu sendiri yaitu kecelakaan dikarenakan ketidakmampuan manusia baik secara fisik ataupun mental dalam menghadapi suatu pekerjaan. Faktor penyebab kecelakaan tersebut antara lain, coba Mas Ilham bacakan. Faktor penyebab kecelakaan tersebut antara lain kurangnya kemampuan fisik dalam melakukan suatu pekerjaan. Terus Kurang siapnya mental dan psikologis dalam bekerja. Terus ketidaktahuan atau kurangnya atau lemahnya pengetahuan pada suatu pekerjaan. Terus kurang keterampilan, tidak ahli atau kompeten dalam pekerjaan, dalam keadaan stres, kurang motivasi. nah, jadi penyebab kecelakaan kerja itu ya bisa jadi dari orangnya itu ya, yang bekerja itu ya. Kalau dia sedang sakit atau sedang pikirannya lagi kacau ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk slide yang berikutnya yaitu faktor dari lingkungan. Salah satu dampak negatif dari kegiatan industri yaitu terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif terhadap manusia dan lingkungan. Kondisi yang berbahaya antara lain lingkungan kerja yang tidak layak. Kalau lingkungan kerja tidak layak, itu otomatis pekerja juga tidak bisa konsentrasi ya, siswa-siswa sekalian. Yang kedua, kepemimpinan atau pengawasan yang kurang. Nah ini. Yang ketiga, pelaksanaan pekerja yang tidak sesuai dengan rencana sebagai rekayasa.
Yang selanjutnya yaitu pembelian dan pengadaan barang yang tidak cukup. Lalu perawatan mesin yang tidak terperhatikan. Nah, kalau mesin di industri itu tidak dirawat, itu juga beresiko mencelakai pekerja ya, siswa-siswa sekalian. Jadi ya mesin di industri itu harus di maintenance dengan baik. Itu. Untuk berikutnya yaitu alat-alat perlengkapan kerja yang kurang dan tidak memadai. Lalu alat keselamatan kerja yang tidak cukup memadai. Ada juga barang-barang atau bahan dengan jumlah yang tidak cukup. Yang terakhir ada penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan kekuatan atau tidak sesuai dengan standar kerja. Jadi yang terakhir ini ya tentu harus sesuai dengan standar kerja ya, siswa sekalian. Untuk yang slide berikutnya yaitu penyebab langsung. Pada umumnya sebagai penyebab kecelakaan secara langsung antara lain tidak menggunakan APD. Nah, ini sepele ya, tapi ya gitu. Banyak yang menyepelekan APD. Walaupun itu untuk melindungi dirinya sendiri, tapi tidak digunakan. Ya, jadi alat pelindung diri itu sangat penting, apalagi saat mengelas menggunakan alat yang rusak, membiarkan oli yang tumpah, sambungan listrik tanpa isolasi, wah bisa setrum ini dan semacamnya. Slide berikutnya, sasaran K3, menjamin keselamatan pekerja dan orang lain, menjamin keamanan peralatan yang digunakan. Jadi selain menjamin keselamatan untuk pekerja, ternyata K3 itu juga untuk menjamin keamanan dari alat-alatnya itu sendiri, teman-teman. Yang ketiga yaitu menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Dengan K3 produksi bisa berjalan dengan aman dan lancar ya. Untuk norma K3 yaitu norma yang harus dipahami dalam K3. Aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ditetapkan untuk melindungi tenaga kerja. Yang ketiga resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berikutnya ruang lingkup K3. Nah, jadi yang pertama untuk ruang lingkup K3 itu sendiri, yaitu yang pertama lingkungan kerja ya. Kenapa demikian? Karena lingkungan ini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai seperti suhu, ventilasi, penerangan, situasi, dan lain sebagainya untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Jadi lingkungan itu harus terkondisi dengan baik ya, agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dan pekerja bisa lebih konsentrasi. Untuk yang kedua ada alat kerja dan bahan. Semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu permasalahan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Untuk yang ketiga yaitu ada metode kerja. Ini merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja yang bertujuan supaya pekerjaan tersebut tercapai dengan efektif, efisiensi, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya seperti pengetahuan, tantangan, cara pengoperasian mesin dan juga alat pelindung diri yang
sesuai standar. Itu para saudara sekalian, masih ada slide lagi. Slide-nya masih kurang 5 lagi ya. Mungkin ini jenis bahaya dalam K3 dapat disimpulkan bahaya jenis bahaya dari K3 sendiri yaitu bahaya jenis kimia. Yang kedua yaitu bahaya jenis fisika. Kimia, fisika. Kalau kimia itu gas, uap, abu. Kalau fisika itu temperatur seperti suhu, suara, kondisi udara yang tidak wajar. Itu. Yang ketiga ada bahaya jenis pekerjaan. Bahaya jenis pekerjaan itu sendiri yang berpotensi merusak kesehatan, mengancam dan keselamatan jiwa pekerja. Contohnya bahaya ketiga yaitu penerangan di lokasi kerja yang minim. Nah, jadi penerangan di lokasi kerja itu harus dibikin seterang mungkin ya, supaya benda-benda yang mungkin tajam itu bisa kelihatan. Yang kedua yaitu pekerja pengangkut barang atau material menggunakan manusia yang kurang hati-hati dan mengakibatkan luka atau cedera. Yang ketiga yaitu peralatan dan pengaman yang kurang lengkap, seperti tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan sarung tangan. Nah, seperti video tadi kan tangannya terluka ya, gara-gara tidak menggunakan sarung tangan. Oke, itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dari K3 sendiri, Mas Ilham, Mas Faiz, Mas Bobi, Mas Ucup atau Mas Rio? Belum Pak. Gak ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kenapa kok belum? Ngantuk Pak. Oh ya, mungkin waktu pembelajaran kita udah melewati batas ya gitu ya. Oke. Nah, untuk hari ini materi yang saya sampaikan mungkin cukup ini dulu. Besok minggu depan kita lanjut untuk membahas materi yang lain ya. Ini mungkin sudah cukup banyak. Jadi ya sudah. Nanti akan ada tugas yang akan saya kirimkan dan dikumpulkan pada minggu depan melalui Google Drive. Tugasnya cukup gampang, nanti dibaca aja perintahnya ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya sudah pada ngantuk kan? Dah. Oh, kita mungkin untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silahkan Mas Faiz memimpin untuk berdoa. Mari teman-teman. Belum pelajaran kita akhiri, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Faiz. Ya, dah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.